Oke, kita mulai saja untuk pembahasan berikutnya. Kita mulai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang proyek saya, yaitu tentang pembuatan web ya. Lalu di sini kita akan melakukan presentasinya, yaitu hasil dari web kami, dimana dengan judul analisis akurasi prediksi harga jual properti berdasarkan luas bangunan dan fasilitas lingkungan menggunakan algoritma random forest. Oke, kita masuk saja lah slide berikutnya. Yang pertama ada struktur pembahasan. Kita lanjut saja. Kita masuk ke latar belakang. Dimana latar belakang ini di zaman sekarang, untuk di era digital zaman sekarang itu perkembangannya sangat cukup pesat ya, dimana terutama dalam sektor properti. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang properti, dimana properti ini menjadi instrumen investasi jangka panjang, bukan hanya sekedar tempat tinggal. Nah, namun penentuan harga jualnya masih sering subjektif, dimana hanya berdasarkan pemikiran pribadi atau perbandingan sederhana. Nah, maka dari itu akibatnya muncul resiko overpricing atau sulit terjual maupun underpricing yang merugikan penjual. Nah, maka dari itu dibutuhkan sistem prediksi harga yang objektif berdasarkan data historis. Nah, disinilah random forest yang menjadi peran utama karena mampu menangkap hubungan kompleks antara karakteristik bangunan, fasilitas lingkungan, dan harga jual. Nah, dengan dinamika pasar, faktor lingkungan, dan solusi berbasis AI. Oke, kita lanjut. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian, itu menganalisis pengaruh luas bangunan terhadap harga jual properti. Yang kedua, menganalisis pengaruh fasilitas lingkungan terhadap harga jual properti. Menerapkan metode random forest untuk memprediksi harga jual. Mengetahui tingkat akurasi prediksi yang dihasilkan model. Nah, untuk manfaatnya yaitu untuk teoritis, menambahkan wawasan dan referensi ilmiah pada bidang data mining dan machine learning untuk prediksi harga properti. Nah, untuk yang praktisnya yaitu bagi penjual menentukan harga jual lebih objektif, bagi pembeli memperoleh estimasi harga yang sesuai, untuk agen dan pengembang yaitu membantu analisis pasar. Nah, untuk penelitian lanjutan, referensi metode dan variabel baru. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai AI dan machine learning ini, dimana AI itu adalah artificial intelligence atau yang biasa kita sebut AI atau kecerdasan buatan, dimana cabang ilmu ini menerangkan tentang membuat sistem mampu meniru cara berpikir manusia dengan belajar dari data, bukan sekadar menjalankan instruksi terprogram. Di bidang properti, AI dimanfaatkan untuk memprediksi harga jual dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhinya secara lebih objektif dibandingkan dengan penilaian manual. Nah, sedangkan untuk machine learning ini adalah cabang ilmu AI yang memungkinkan komputer belajar dari data historis untuk mengenali pola dan membuat prediksi tanpa diprogram eksplisit untuk tiap tugasnya. Nah, untuk metode yang kita gunakan yaitu ada metode supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Nah, untuk supervised learning itu adalah metode yang kita gunakan dalam machine learning ini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya penjelasan algoritma random forest, di mana metode ini yang kita pakai ya, metode ensemble learning yang membangun banyak pohon keputusan secara independen menggunakan sampel data berbeda atau bootstrap sampling, lalu menggabungkan seluruh hasil prediksinya menjadi satu keseluruhan yang lebih akurat dan stabil. Nah, sekaligus menekan resiko overfitting. Di sini ada urutan dari pohon ensemble learning ini. Yang pertama ada bootstrap sampling, lalu yang kedua bangun decision tree, yang ketiganya ada pengulangan, yang keempatnya ada agregasi hasil dari keputusannya itu. Jadi itu adalah contoh dari cabang pohon keputusan. Oke, lanjut. Kita masuk ke teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan itu ada machine learning. Yang pertama Python, scikit-learn, pandas, dan NumPy.
Itu teknologi yang digunakan. Lalu untuk arsitektur sistemnya yaitu kita menggunakan React Native, lalu Flash API-nya untuk masukkan API-nya, lalu Random Forest dan database-nya menggunakan MySQL. Oke, lanjut. Ini adalah tampilan dari aplikasi saya yang sudah dibuat. Untuk tampilan front-end-nya seperti ini, ada login user dan login admin juga. Lalu ini untuk tampilan halaman utamanya yaitu halaman home-nya. Sini ada judul, terus ada nama user dan tampilan-tampilan untuk propertinya, dan di bawahnya itu ini tampilan properti. Ini karena belum selesai semua ya, jadi masih tahap pembangunan. Lalu untuk AI recommendation-nya kita masuk di sini di dalam front end, yaitu di bagian pencarian dalam machine learning-nya. Oke, di sini untuk tampilan backend-nya yang pertama itu ada tampilan detail propertinya ya. Itu dimana masuk kita ada buat simpan ke favorit, lalu ada bisa masuk ke Google Maps-nya, lihat Google Maps-nya di mana letak propertinya. Kita bisa, lalu sini kita bisa menghubungi agent, atau kita bisa menghapus properti atau edit properti. Nah, itu untuk di halaman admin. Dan ini untuk tampilan Google Maps-nya, di mana nanti user bisa melihat atau mencari rumah yang ingin dibelinya gitu. Di sini ada tampilan properti terdekatnya juga, dimana nanti user bisa melihat jaraknya sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga itu ada dashboard propertinya, dimana keseluruhan ini dashboard ini keseluruhan dari penjualan propertinya. Oke, mungkin itu saja. Nanti kita lanjut ke tampilan menu aplikasinya. Oke, ini saja, kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Kurang lebihnya dimaafkan. Mari kita lanjut ke aplikasinya. Oke, kita lanjut di sini untuk webnya yang kita masuk ke dalam aplikasinya. Sini kita masih belum upload aplikasinya ya, karena masih belum selesai untuk finishingnya, segala macam-macamnya belum selesai. Nah, kita sini sudah masuk ke dalam dashboard propertinya, dimana sini terdapat propertinya, lalu ada username, judul properti, terus ada temukan properti, nah, rekomendasi. Jadi di bawahnya itu ada tabel buat properti. Nah, di sini kita masuk ke dalam propertinya, detail properti. Nah, di bawahnya itu ya ada harga, nama rumah, deskripsinya, luas, kamar, jumlah kamar mandi. Nah, itu ada Google Map-nya. Lalu kita di situ bisa buat simpan ke favorit, hubungi agent, navigasinya gitu. Kita masuk bisa ke Google Maps-nya, langsung terhubung ke dalam Google Maps. Nah, kita untuk simpan ke favorit. Nah, di sini kita ada kesalahan teknis. Nanti di situ akan muncul simpan favorit. Nah, untuk hubungi aja di situ tertera hubungi aja, bisa melalui telepon. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Tuh, di sini ada untuk bagian kategorinya, di mana nanti user bisa memilih kategori rumah atau apartemen, villa, tanah. Nah, nanti di situ akan muncul bagian properti. Nah, di sini untuk bagian menu favoritnya. Nah, di sini ada menu favorit, kita klik sama aja kayak tadi. Nah, untuk Google Maps-nya kita bisa menuju langsung terhubung ke navigasinya gitu ya. Jadi langsung ke Google Maps, langsung ke arah propertinya. Tempat lokasinya di mana, langsung ada rutenya gitu. Terdapat rutenya. Oke, selanjutnya untuk bagian profil, dari profil, di sudah profil. Nah, untuk di menu titik tiganya itu terdapat itu dashboard, ada dashboard. Kita masuk ke menu dashboard, lalu ada home kan, prediksi AI. Nah, di sini kita untuk prediksi AI kita contohkan aja 120. Itu jumlah kamar tidurnya 3, kamar mandinya 2. Nah, nanti akan muncul AI-nya, itu prediksi harganya, estimasi harga berapa.
Lalu untuk selanjutnya ada rekomendasi AI-nya. Jadi di sini kita bisa masukkan jumlah sesuai budget kita, di mana budget kita misalkan sini kita punya budget 2 miliar. Nah, langsung muncul budget yang bisa Anda pilih di bawah 2 miliar. Langsung muncul. Maka akan muncul. Selanjutnya untuk jelajahinya, dalam menu jelajahinya bisa langsung ke menu Google Maps, dimana Google Maps itu sama menampilkan properti-properti yang terdekat gitu. Jadi user bisa menentukan di mana letak properti yang diinginkan gitu, mau yang dekat dengan lokasi dia atau tempat lokasi kerja dia gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita ke menu pencarian, dimana nanti kita bisa milih, misalnya kita milih villa, maka akan munculnya villa aja gitu, menampilkan properti villa. Oke, selanjutnya untuk bagian menu setting, ini bagian setting ada setting terkendali aman. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari sebuah project saya. Mungkin kedepannya masih tahap perbaikan. Untuk kedepannya lebih bagus lagi projectnya, lebih udah terjun ke aplikasi Google Play Store itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.